Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Malam ini kita akan kembali ibadah doa puasa hari Jumat di bulan Maret ini. Mari kita akan sama-sama angkat dulu satu pujian, satu nama yang indah, nama Yesus. Menyembah, memuliakan Engkau, bahkan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Segala kuasa roh jahat iblis kami tolak keluar di dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, supaya firman yang ditaburkan boleh menjadi berkat dan kekuatan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Malam ini sebelum kita sama-sama berdoa, kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Saya berikan judul firman Tuhan malam ini, sikap hati. Mari kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal 6 ayat 7, demikian firman Tuhan. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Ayat 8. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa seringkali dalam kehidupan kita ketika menghadapi banyak pekerjaan, banyak hal yang harus diselesaikan, bahkan bisa disebut masalah, entah itu besar, entah itu kecil, apalagi ketika datangnya bertubi-tubi, seringkali kita merasa letih. Seringkali hati kita lelah, badan kita menjadi lesu, capek, malah gak bersemangat gitu untuk
menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang begitu banyak dan menumpuk itu. Nah saudara, kita mau tahu apa yang membuat orang saat menghadapi justru namanya masalah itu kan dikejar deadline ya, harus segera diselesaikan, kok malah kadang-kadang menjadi loyo, gak bersemangat. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, masalah itu akan menjadi sesuatu yang besar, momok, kalau kita mempermasalahkannya. Contoh, bangsa Israel menghadapi Goliat. Goliat dianggap sebagai momok yang menakutkan, yang mematikan. Karena seluruh umat Tuhan bangsa Israel bersama rajanya Saul saat itu, dia mempermasalahkan itu. Itu masalah gitu. Masalah itu dipandang besar. Beda dengan Daud. Daud tidak menganggap itu masalah, karena Daud percaya Tuhan sanggup mengatasinya. Jadi masalah tidak dijadikan masalah. Kita tidak fokus sama tugas-tugas pekerjaan yang belum selesai itu. Dengan cara apa? Bersyukur. Ya syukuri aja. Apa yang membuat orang malas dan lelah itu kan terlalu banyak. Kayaknya malas deh, gak sanggup, gak mampu. Kapan selesainya? Nah, itu yang membuat kita tidak bersemangat. Tapi kalau kita bersyukur ya, masih ada pekerjaan, masih ada sesuatu yang harus kita selesaikan, itu berarti kan Tuhan masih percayakan kita untuk menyelesaikan satu tugas, satu pekerjaan atau pelayanan. Nah, kita bersyukur. Nah, saudara, Daud ketika dia bersyukur, akhirnya kalau saudara baca ayat 10 dari Mazmur 6 ayat 7 itu, dapat pertolongan dari Tuhan. Tapi sebelum bersyukur, dia merasa apa tadi? Lelah, capek, tidak bersemangat. Dari pelajaran kehidupan Daud ini kita mau lihat bahwa kalau kita menjalani hari-hari kita yang penuh kesibukan ini, jangan sekali-kali kita berkeluh kesah atau bersungut-sungut. Karena keluh kesah dan bersungut-sungut itu hanya akan menambah tubuh merasa capek, lelah, sehingga bukan hanya kehilangan semangat, tapi kehilangan sukacita. Iya enggak? Sering kan kita lakukan itu, sering kita mengalami ya, ketika kita menghadapi banyak masalah, persoalan, pekerjaan, tugas yang belum terselesaikan, kita bersungut-sungut, maka sukacita kita hilang, semangat kita mengecil. Jadi saudara, baik atau buruknya hari ini, ya setiap hari yang kita lewati, itu tergantung dari sikap hati kita. Kalau hati kita bersyukur, tidak bersungut-sungut, maka kita akan mengalami pertolongan yang dari Tuhan. Kita tidak akan letih lesu karena kita ada sukacita dan semangat. Bahkan bangsa Israel itu seringkali Tuhan jadikan contoh di dalam Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 3. Di sana diceritakan bahwa satu kali bangsa Israel ini bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena bangsa Israel ini bersungut-sungut tentang apa? Nasib. Nah, biasanya orang mengeluh itu kan juga karena, aduh kenapa nasib saya begini, tidak seperti si A, si B, si C. Memang kita melihat rumput tetangga itu selalu kelihatan lebih baik, padahal faktanya kan kita nggak tahu. Tapi orang yang bersyukur, dia tidak akan bersungut-sungut dalam menghadapi apapun. Dia tidak akan merasa aduh hariku buruk, atau kasarnya hari yang penuh kesialan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika umat Tuhan mengatakan bahwa harinya penuh kesialan, harinya buruk, Tuhan marah. Apa yang Tuhan lakukan di dalam ayat 1 dari Bilangan 11 itu, contohnya bangsa Israel, api Tuhan menyambar, membakar kemah mereka. Kemah itu kan tempat tinggal mereka. Dan ketika mereka melihat itu, berseru kepada Musa, karena yang memimpinnya Musa.
ketika mereka berseru-seru kepada Musa supaya Musa berdoa kepada Tuhan, dan hari itu Musa berdoa kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, ayat 2, lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Jadi hati-hati saudara, orang yang bersungut-sungut menghadapi hari dengan tidak bersyukur, itu bukan hanya membuat tubuh lelah, tubuh capek, tak bersemangat, tapi Tuhan tidak suka. Kalau Tuhan sudah tidak suka, bagaimana Tuhan mau memberkati? Nah, apa penyebab orang bersungut-sungut? Tadi sudah disinggung di Bilangan 11 ayat 1, merasa harinya buruk. Yang kedua, merasa hidup ini gak adil. Nah, kita selalu lihat orang lebih baik daripada kita. Orang bersungut-sungut juga bisa disebabkan karena kecewa. Entah apa yang membuat dia kecewa, maka bersungut-sungut. Entah itu kecewa terhadap manusia, terhadap hasil kerja, itu membuat orang bersungut-sungut. Orang juga bersungut-sungut karena merasa seharusnya dihormati kok enggak. Nah, apa itu namanya? Dia merasa istimewa, tapi kok ternyata enggak dianggap istimewa. Sebetulnya saudara, orang yang bersungut-sungut itu membuat berkatnya hilang. Ya. Daripada kita bersungut-sungut, lebih baik kita bersyukur. Kita hadapi hari dengan penuh sukacita. Juga hari ini kita semua, mungkin ada di antara saudara yang menyangkal diri, berdoa. Tapi kok pekerjaan banyak, mungkin saudara masih harus ke kantor dan sebagainya. Hadapi dengan bersyukur. Yang kedua, saudara, jangan menyimpan sakit hati. Kalau kita menyimpan sakit hati, maka sukacita kita juga akan hilang. Bahkan doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Kalau kita baca ayat Mazmur 6 tadi, Daud, dia katakan rabun mataku karena sakit hati. Namanya rabun itu kan penyakit. Nah, jadi orang yang menyimpan sakit hati bukan hanya mendatangkan sakit penyakit. Di sini secara spesifik dikatakan matanya sakit, tetapi juga apa? Pintu surga tertutup. Tuhan tidak dengar doa kita. Dan yang ketiga dari Mazmur 6 ayat 7 tadi, Daud bersedih berkepanjangan. Karena dikatakan setiap malam, setiap itu berarti kan dari malam ke malam. Nah, saudara, jangan kita menyimpan kesedihan yang berkepanjangan. Karena itu akan mengakibatkan letih, lesu. Lebih baik berharap kepada Tuhan. Dalam Mazmur 42 ayat 6, ketika Daud dia bersungut-sungut, letih, lesu, sakit, penyakit datang. Tapi ketika Daud berharap kepada Tuhan, pertolongan Tuhan yang datang. Kalau kita baca Mazmur 42 ayat 6, ada ayat ini sama bunyinya dengan ayat 12, sama juga bunyinya dengan Mazmur 43 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini tentu kita mau menjadi orang yang doanya dijawab Tuhan, didengar Tuhan, menjadi orang yang selalu bersemangat, tidak dihantui oleh sakit penyakit apapun. Rahasianya, mari kita mau datang menghampiri Tuhan. Kalau doa kita mau dijawab Tuhan, jangan kita datang dengan menyimpan sakit hati. Jangan kita datang dengan membawa kesedihan yang berkepanjangan. Tapi mari kita memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita memiliki hari dengan penuh persungutan, sehingga hari kita akan terasa buruk.
Tapi mari kita mau menghadapi setiap hari kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber berkat. Dia ada di tengah-tengah kita. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Baiklah kita banyak memuji, menyembah Tuhan pada malam hari ini. Sehingga kita boleh mengalami kuasa mujizat di dalam persekutuan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian. Terpujilah Tuhan, besar kasih-Nya. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Dan biarlah hari ini kami boleh senantiasa memiliki hati yang penuh ucapan syukur kepada Engkau. Sehingga hari kami selalu baik. Karena di mata Tuhan hari itu selalu baik. Engkau senantiasa memberikan kepada kami sukacita berkat yang baru dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Ajar kami supaya kami tidak menyimpan sakit hati. Ajar kami supaya tidak bersungut-sungut, supaya tidak timbul penyakit dalam hidup kami, supaya tidak doa kami didengar oleh Tuhan, tetapi sebaliknya agar doa kami didengar oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, berkati seluruh umat-Mu, besar, kecil, tua, muda, pria, wanita yang mendengar firman-Mu malam ini, yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan beri jalan kelepasan. Tuhan berkati juga jam-jam ibadah kami, Tuhan berkati bangsa negara kami, Tuhan berkati supaya corona ini segera Tuhan lalukan dengan cara-Mu. Engkau punya maksud atas negeri kami, dan biarlah kami hanya menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Kami mau jalani hari-hari kami dengan mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Kami sudah berdoa, dan kalau sebentar kami mau menyembah Engkau bersama keluarga, bersama jemaat-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah pujian penyembahan kami malam ini. Dan setiap doa yang dinaikkan oleh umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, Tuhan mendengar dan menjawab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.